Hai, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita awali dengan membaca renungan dan memuji nama Tuhan. Sebelum kita membaca renungannya, mari kita nyanyikan satu buah lagu pujian yang berjudul Bapa Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam istirahat kami tadi malam, hingga Engkau membangunkan kami di pagi hari ini dengan keadaan tubuh yang sehat dan sukacita yang baru. Tuhan Yesus yang baik, sebelum kami melakukan aktivitas kami di pagi hari, rindu ingin membaca firman-Mu. Bantu kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami isi dari firman Tuhan, sehingga apa yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Anak-anak, firman kita pagi ini terdapat di dalam Lukas 19 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Anak-anak di rumah boleh membuka Alkitabnya, kalian boleh membaca, dan Miss Ida akan membacakannya untuk kalian semua. Diawali dari ayatnya ke-12. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsa membenci dia. Ia mengirimkan utusannya menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagangan mereka masing-masing. Orang-orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba Tuhan yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, inilah mina tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan tuan, karena tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak pernah Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak pernah aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu.
Kata mereka kepadanya, "Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka dengan aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Kita akan melanjutkannya dengan membaca pelita. Judul renungan kita pagi hari ini adalah dapat diandalkan. Suatu hari di kelas Dona suasana sangat ribut dan tidak tertib. Ada anak yang ngobrol, lari-larian, bahkan keluar ruangan. Setelah diketahui, ternyata di kelas Dona sedang tidak ada guru. Bedskit, mungkin kejadian seperti di kelas Dona bisa terjadi jika kita sebagai murid tidak bisa mengendalikan diri dan bertanggung jawab di sekolah. Firman Tuhan hari ini berisi cerita Tuhan Yesus tentang seorang Tuhan. Ia mempercayakan uangnya kepada para hambanya. Ketika sang tuan kembali, hanya 2 hamba yang mengerjakan perintahnya. Mereka menggunakan uangnya untuk berdagang. Sang tuan memuji hambanya yang setia. Mengapa disebut setia? Ya, mereka mengerjakan tugasnya dengan seluruh kemampuan mereka dan bertanggung jawab. Melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus hendak mengajarkan tentang kerajaan Allah, yakni tentang kesetiaan melakukan firman Tuhan. Bedskit, sudahkah kita setia melakukan firman Tuhan? Sudahkah kita menjadi anak-anak Tuhan yang dipercaya? Anak-anak yang mengerjakan tugas dengan baik tanpa diawasi? Ayat masnya kita baca secara bersama-sama. Katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." Nah, di sini dikatakan anak-anak bahwa Tuhan Yesus hendak mengajarkan kepada kita tentang kerajaan Allah, yakni tentang kesetiaan melakukan firman Tuhan. Jadi, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus menginginkan kepada kita bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia, menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat dan dapat bertanggung jawab, serta menjadi anak-anak Tuhan yang selalu dapat diandalkan. Anak-anak ya, kita juga tahu bahwa kita sedang dilanda yang namanya pandemi corona, yang dimana untuk melakukan setiap aktivitas kita terbatas. Kita hanya boleh melakukan aktivitas di dalam rumah. Bahkan kita sekolah dari rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah pun di rumah, ya. Tapi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena kita punya Tuhan yang setia. Ya, andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita ya anak-anak ya, supaya kita bisa melewatkan ini bersama-sama dengan Dia. Kita akan tutup firman kita hari ini, kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu di pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari yang indah ini kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti akan memulihkan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus kami ingin berdoa untuk orang tua kami, keluarga kami, bahkan teman-teman kami. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan selalu kepada kami semuanya ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan perbuatan kami Tuhan, baik yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja, baik melalui perkataan, perbuatan kami, sikap kami, ampuni kami Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sekian renungan kita di pagi hari ini. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Bye.